Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Masih membaca kitab Usfuriyah, hadis yang kedua, yaitu yang menerangkan tentang Al-Fajir Ar-Roji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilahi ta'ala minal abid al-muqnid, yaitu bahwa seseorang yang jahat atau seorang yang jelek kelakuannya, tidak pernah beramal, tapi dia masih mengharapkan rahmatnya Allah, itu masih lebih baik, lebih dekat dengan Allah daripada orang ahli ibadah tapi merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, dari hadis itu ada cerita. Ruwiyat dan riwayatake an Abi Hurairah saking Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan, temen satune wong lanang iku lam ya'mal, orang amal sapa rajul khairon ing kebagusan kotu kelawan babar pisan ila tauhid angin tauhid atau la ilaha illallah. Falamma hadaruhu mongko ing dalem semangsane teko ing rajul apa al mautu pati, qala mongko dawuh sapa rajul li ahlihi maring keluargane rajul, ida ana ing dalem nalikane utawi ingsun iku mitu mati sapa ingsun, fa akhrikuni mongko ngobongo sapa sira kabeh ingsun binari kelawan geni, hatta taduni sehingga tinggal sapa sira kabeh ingsun Ramadan hale rupa awu, sumadaruni nuli ngawur-ngawurna sapa sira kabeh ing ingsun fil bahri ing dalem segara, fi yaumin ing dalem fi yaumirihin ing dalem dina kang akeh angine. Fa fa'alu nuli agawe sapa ahli faidan mongko ing dalem semangsane ing dalem nalikane fa'alu huwa utawi rajul iku fi qabdatillahi ing dalem kekuasaane Allah taala. Qala dawuh sapa Allah, qala dawuh sapa Allah Gusti Allah, ma hamalaka, ma utawi apa iku hamalaka ngelemake apa ma ing sira, alama ing atase perkara fa'alna kang agawe sapa sira. Qala dawuh sapa rajul, ma khafataka krana wedi ing tuan, fa khufira mongko tenabura sapa lahu rajul biha kelawan makhofah. Wahwa utawi rajul iku lam ya'mal, orang amal sapa rajul khairan ing kebagusan kotu kelawan babar pisan ila tauhid angin tauhid. Nah, dari hadis tadi, hadis yang mengatakan orang yang jelek, wong sing ngelek, ora tau ngamal apik, tapi dia masih mengharapkan rahmatnya Allah, dia masih mengharapkan ampunannya Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, itu masih lebih dekat atau lebih baik daripada hamba yang ahli ibadah tapi merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Dari situ kemudian ada cerita dari sahabat Abi Hurairah bahwa dulu ada seorang laki-laki yang hidupnya sama sekali tidak pernah beramal kebaikan, nggak pernah sedekah, nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah ikut bangun masjid, pokoknya nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Cuma di dalam hatinya dia masih beriman, masih ada tauhid di dalam hatinya, masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun merasa seperti itu, merasa bahwa saya adalah orang yang jelek, saya itu orang yang tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Karena merasa seperti itu, akhirnya dia takut kalau nanti suatu saat dia mati akan kena siksaan Allah. Nah, sebelum mati, akhirnya dia wasiat kepada keluarganya. Dia bicara sama keluarganya, nanti kalau saya mati jangan jasad saya jangan dikubur, tapi dibakar. Jasad saya nanti dibakar, setelah dibakar sampai menjadi abu, setelah menjadi abu buanglah abu saya ke lautan ketika angin sedang kencang. Nah, dia berpikir apa? Dia berpikir agar kematiannya itu tidak dikuburkan, tidak ditanya malaikat mungkar nakir dan lain-lain. Dia merasa kalau seperti itu, kalau dia jadi abu terus abunya terbang kemana-mana, dia nggak akan kena hitop itu. Ternyata apa? Setelah dia mati, keluarganya pun melaksanakan wasiatnya. Akhirnya apa? Jasadnya dibakar, kemudian sampai menjadi abu, abunya dibuang ke laut. Setelah seperti itu, dia tetap bertemu dengan Allah. Itu jadi kematian itu hanya satu alam menuju alam akhirat, karena sekarang kita masih berada di alam dunia. Setelah alam dunia kemudian setelah kematian ada alam barzah, setelah alam barzah baru alam akhirat. Nah, entah kematiannya seperti apa, entah kematiannya dimanapun, di darat, di laut, di udara, tetap nanti kalau sudah mati akan
bertemu dengan Allah, akan tetap menjadi kekuasaannya Allah. Nah, ketika si rajul tadi meninggal, faidan huwa fi qabdatillah, dia masih dalam kekuasaannya Allah. Nah, setelah bertemu dengan Allah, ditanya sama Allah, ya rajul, kenapa engkau melakukan seperti ini? Tidak pada tidak pada umumnya kan ya, kalau jasad dikubur, dikafani, sholat dan lain-lain. Nah, tapi sama Allah ditanya, nah, ini jangan mengatakan karena Allah itu pasti ya alamu siri wa akhfa, jadi Allah itu mengetahui segalanya. Ya Allah menanyakan, ya rajul, kenapa engkau melakukan ini? Ada apa? Kenapa? Si rajul menjawab, karena saya takut panjenengan ya Gusti, saya masih mempunyai rasa takut pada jenengan. Dengan alasan seperti itu akhirnya faghfira lahu, rajul tadi diampuni dosa-dosanya sama Allah Ta'ala. Nah, karena si rajul tadi masih menyimpan di hatinya masih menyimpan kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat tauhid itu kalimat yang sangat sakral. Jadi, miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Nah, artinya apa? Seorang hamba tadi, hamba yang hidupnya sama sekali tidak beramal kebaikan, itu pun masih dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi panjenengan yang selalu ya ibadah, sholat 5 waktu ataupun sholat sunah-sunah yang lain, jangan sampai merasa putus asa dari rahmatnya Allah, karena rahmatnya Allah itu sungguh sangat besar. Tanamkan terus kalimat tauhid di dalam hati panjenengan, di dalam hati Anda. Tanamkan terus kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa ala hadalan iku ing arase hadis hikayatun utawi cerita anna rajulan temu satune wong lanang iku mati sapa rajul ala ahdi Musa ing arase zamane Nabi Musa alaihi salam. Fakariha nulis sengit sapa ana semunusa hoslahu ing ngadusi rajul wa tafnahu lan mendem rajul li fiski krana fase ka rajul fa khudhu nuling ngalap sapa nas biri cili kelawan cikile rajul wa tarahuhu lan buang sapa nas ing rajul fil masbalati ing dalem nggon kotoran, itu maksudnya mungkin sampah lah. Fawahan uli paring wahyu sapa Allah taala ila Musa marang Nabi Musa alaihissalam. Wa qala lan dawuh sapa Allah ya Musa, hai Nabi Musa, mata mati sapa rajul wong lanang fi mahlatin ing dalem kampungan, fi mahlati fulani ing dalem kampungan fulan, fil masbalati ing dalem kon kotoran, wa tawi rajul iku waliyun, wali min awliyai saking pira-pira kawula ingsun, walam yusilhu lan ora ngedosi sapa nas ing rajul, walam yukafinuhu lan ora walam yuhasiluhu lan ora ngedosi sapa nas ing rajul, walam yukafinuhu lan ora ngafani sapa nas ing rajul, walam yadfunuhu lan ora mendem sapa nas ing rajul. Fadhab mongko budal sapa sira antah ya sira Nabi Musa, fazilunu mongko ngadosono sapa sira ing rajul, wa kafinulan ngafani sapa sira ing rajul, wa sholli lan salat sapa sira alaihi ngatasé rajul, wadfanhulan mendem sapa sira ing rajul. Faja nuli teka sapa Nabi Musa alaihissalam ila tilkal mahlati wa sa'alahum anil mayit faqalu sapa nas lahu mata rajulun fi sifatin kada wa kada wa nahu kana fasikon mu'linan faqala aina makanuhu fa inna wa ta'ala auha ilayya li ajlihi qala fa'limuni makanahu fadabu falamarahu Musa alaihissalam matruhan fil masbalah wa akhbaruhu annas an su'i afalihi naja Musa rabbahu. Nabi Musa bermunajat rabbahu ing pangerane Musa faqala mongko dawuh sapa Nabi Musa, ilahi itu pangeran ingsun, amartani perintah sapa tuan ingsun bitafni kelawan mendem rajul wa sholati alaih wa qaumuhu hale utawi kaum rajul iku yasyaduna nakseni sapa kaum alaih ngarse rajul syarron ing ala. Fa anta mongko utawi tuan iku alamu minhum bisana wa takbih. Nah, dari hadis tadi juga ada cerita lagi. Saat zamannya Nabi Musa itu ada seorang laki-laki. Jadi pada zaman Nabi Musa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Nah, tapi masyarakat sekitar tempat laki-laki tadi meninggal tidak mau mengurusi jenazahnya, tidak mau mengkafani, tidak mau memandikan, tidak mau menyolati, dan tidak mau menguburkan. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat sekitar itu malah membuang jasad si rajul tadi. Setelah dibuang,
Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, mengabari bahwa ya Musa, ada seorang hambaku, dia itu wali dari wali-waliku. Dia sekarang sudah meninggal dan jasadnya tidak terurus. Dia sekarang mayitnya berada di desa ini, kecamatan ini, sama kabupaten ini, negara ini ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Nabi Musa pun disuruh untuk merawat jenazahnya. Fadhab ya Musa. Maka dawuhnya Allah memerintahkan Nabi Musa disuruh untuk pergi ke desa atau ke tempat si rojul tadi meninggal. Setelah Nabi Musa bertanya-tanya sama orang, apakah di sini ada orang yang meninggal, seorang laki-laki yang gini, ketemu sama desanya. Nah, tapi apa? Yang dikatakan masyarakat sekitar itu malah mengatakan, ya memang benar di sini ada seorang laki-laki yang meninggal, tapi orang itu orang yang fasik, orang yang tidak pernah berbuat kebaikan, orang yang selalu berbuat jelek. Terus kenapa engkau ya Musa malah mencari rojul tadi, malah mencari jasad rojul tadi? Sesungguhnya saya kesini itu diperintah sama Allah Ta'ala, maka tunjukkanlah jasad mayit atau jasad si rojul tadi. Kemudian ya kesana, akhirnya Nabi Musa kesana. Setelah kesana memang benar si rojul tadi telah dibuang sama masyarakat sekitar situ. Alasannya karena si rojul tadi itu orangnya jelek, maksudnya tidak pernah berbuat kebaikan, kemudian fasik dan mu'linan. Orangnya fasik, tapi juga kalau berbuat maksiat itu ngedeng, terang-terangan. Fasik itu ya, pengertian fasik itu pernah melakukan dosa besar, itu namanya orang fasik. Atau melakukan dosa kecil tapi secara istiqomah. Jadi istiqomah, dia melakukan dosa kecil setiap hari, istiqomah terus untuk melakukan dosa kecil, itu namanya juga fasik. Beda dengan munafik. Kalau fasik seperti tadi ya, fasik itu pernah melakukan dosa besar meskipun satu kali, maka dinamakan fasik. Ataupun orang itu melakukan dosa kecil cuma rutin istiqomah dia melakukan dosa kecil, nah, itu bisa dikatakan fasik. Lah si rojul ini yang meninggal orangnya fasik juga terang-terangan. Ketika dia maksiat, ya maaf saja, dia maksiat minum alkohol, dia terang-terangan, menjambret terang-terangan, pokoknya fasik. Disifati sama masyarakat ketika itu, disifati dia fasik dan terang-terangan ketika melakukan maksiatnya. Wah baru an-nasu afalihi, dan memang orang itu kelakuannya itu jelek. Dan ini apa? Nabi Musa munajat sama Allah, ya Gusti, kenapa engkau menyuruhku ke sini untuk mencari jasad rojul tadi dan merawat jenazahnya, padahal masyarakat sekitar, masyarakat lingkungannya itu sudah mengecap bahwa orang itu orang yang jelek, orang yang fasik, bahkan terang-terangan ketika melakukan maksiat. Tapi ada apa ya Allah? Ada apa? Kenapa engkau memerintahkan aku untuk pergi ke sini dan merawat jenazahnya? Akhirnya dijawab sama Allah Ta'ala bahwa sodako fauha Allah Ta'ala ilahi ya Musa, sodako bener sapa kaumuhu kaume rojul fi man dalam perkara hakau kang wis critake sapa kaum anu saking rojul min su'i afali saking olone pira-pira penggaweane rojul ghaira annahu angin temen satune rojul iku tasyafa'a amre syafaat sapa rojul ilayya maring ingsun ing dawafati ing dalem nalikane wafat, ing dalem nalikane arepe wafat sapa rojul. Nah, dijawab sama Allah setelah Nabi Musa munajat sama Allah, ya Gusti, kenapa engkau memerintahkanku agar melakukan ini? Dijawab sama Allah, ya Musa, benar sodaqo qaumuh, benar apa yang dikatakan oleh masyarakat sekitar situ, benar. Tapi ketika rojul tadi hampir mendekati ajal, ketika mau wafat, dia munajat atau berdoa sama saya dengan 3 hal. Dengan 3 hal tadi akhirnya si rojul bisa saya maafkan. Yang pertama, masih dawuhnya Allah, lau sa'ala biha min nijamul mudnibin min khalqi la'ataituhu fa kaifa la arhamuhu wa qad sa'ala nafsuhu wa ana arhamur rahimin. Ini masih dawuhnya Allah Ta'ala, lau sa'ala biha, kalau seandaikan orang-orang yang melakukan dosa, semua makhluk saya yang melakukan dosa,
meminta dengan 3 hal tadi, maka saya akan memberikan 3 hal tadi. Fakaifa ala rahmuhu, maka bagaimana mungkin saya tidak mengasihani hamba-hambaku, sedangkan aku Allah, maksudnya dawuhnya Allah, aku itu adalah zat yang arhamur rahimin, zat yang paling rahmat kepada makhluk-makhlukku. Terus akhirnya Nabi Musa bertanya, qala Musa ya Rabb wa masalasa, qala wa ta'ala lamatanat wafatuhu, qala ya Rabb anta ta'lamu minni anni kuntu irtakabu al-ma'asi wa kuntu karuha al-ma'siyah ya kuntu artakabu al-ma'asi wa kuntu kariha al-ma'siyah. Jadi munajatnya si rajul kepada Allah Ta'ala yang pertama seperti ini, ya Rob anta ta'alamu minni, ya Tuhanku, engkau sesungguhnya zat yang lebih tahu tentang keadaanku ini. Saya melakukan maksiat, padahal saya juga sebenarnya benci dengan maksiat. Nah, di dalam hati saya sebenarnya ingkar ketika saya melakukan maksiat, ketika saya minum alkohol, ketika saya melakukan judi, Pak. Di hati saya itu ingkar, ingin meninggalkan itu semua. Lakin istama'afi salasi solin hatta irtakabtu al maksiat, tetapi di dalam diriku ada 3 hal yang kumpul di dalam diriku. Yang pertama yaitu hawa nafsu. Di dalam diriku ada hawa nafsu. Kemudian teman-teman yang jelek, warofikusu wa iblis laknatullah alaih. Di dalam diriku ada 3 hal. Yang pertama yaitu hawa nafsu, kemudian teman-teman yang memang seperti itu, kelakuannya juga jelek, kemudian ada iblis laknatullah. Di dalam hatiku ada itu yang saya tidak bisa menanggungnya. Padahal ketika saya melakukan maksiat itu ya saya dalam hati saya itu merasa ingkar. Jadi seperti dilema di dalam tubuh seorang ada hawa nafsu, di dalam rajul tadi hawa nafsunya ada, kemudian dia juga bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, yang suka maksiat, dan juga ditambah ada iblis. Jadi iblis itu suka merayu tentang kejelekan. Nah, akhirnya mau tak mau si rajul juga ikut dalam pergaulan bebas, tapi di dalam hatinya rajul tadi itu masih ingkar dan ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Itu munajat yang pertama itu. Si rajul mengatakan munajat kepada Allah seperti itu. Yang kedua, wasani qala ya Rabb innaka ta'lamu bi anni irtakabtu al-ma'asi wa kana maqami ma'al fisqah walakin ahabbu suhbata sholihin wa sudahum wal maqam ma'hum kana ahabbu ilayya minal fasikin. Yang kedua, ya Rabb, munajatnya si rajul, sesungguhnya engkau lebih tahu terhadapku. Saya melakukan maksiat ini karena saya bergaul dengan orang-orang fasik, sedangkan sebenarnya saya itu lebih suka pada orang-orang yang solehin dan suhunya mereka, dan bercampur atau bergaul dengan orang-orang soleh itu lebih saya sukai daripada orang-orang yang fasik. Yang ketiga, munajat yang ketiga, wasalisah qala ilahi innaka ta'lamu minni anna sholihin kanu ahabbu ilayya minal fasikin hatta law istaqbalani rajulani sholihun wa talihun laqadamtu hajatas sholih ala talih. Munajat yang ketiga, si rajul tadi berkata, ya Rob, sesungguhnya orang-orang yang soleh itu lebih saya sukai daripada orang-orang yang fasik, sehingga semua ada 2 orang yang bertamu kepada saya, yang pertama orang soleh, yang kedua orang toleh. Toleh itu orang yang jelek, kebalikan dari soleh. Maka saya lebih mendahulukan orang yang soleh daripada orang yang toleh atau orang yang jelek. Terus qala fi riwayati Wahab bin Munabbah bin Munabbih qala ya Rabb lau afautu wa ghafarta dzunubi yafrahu awliyauka wa anbiyauka wa yazan wa syaiton. Nah, ini munajat yang menjadi pamungkas ini. Si rajul tadi berkata, ya Rob, ya Tuhanku, kalau seumpama engkau mengampuniku, memberikan rahmat kepadaku, mengasihiku, dan mengampuni segala dosa-dosaku, maka pasti wali-wali panjenengan, nabi-nabi panjenengan, rasul panjenengan akan senang, akan ikut merasa bahagia, dan setan akan merasa sengsara, akan merasa susah. Tapi sebaliknya, kalau engkau menghukumku, tidak mengampuniku, maka yang senang adalah malaikat, dan yang susah maka yang senang adalah setan, dan yang susah adalah para nabi, para aulia atau para wali-wali panjenengan. Nah,
dengan munajat seperti itu akhirnya Allah mengampuni rajul tadi. Qala wa ta'ala farahimtuhu wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu fa inni raufur rahim khosatan liman aqarra bidambi baina yadai wa hadza aqarra bidambi fa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu ya Musa if'al ma amartuka fa inni aghfaru bi hurmatihi liman shalla ala janazatihi wa hadara dafnahu. Nah, dengan munajatnya rajul yang seperti itu akhirnya Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memberikan rahmatnya kepada hamba tadi, kepada rajul, bahkan memberi kemuliaan kepada rajul bagi orang-orang yang ikut mensolatinya dan ikut mengiring jenazahnya. Nah, itu kesimpulannya dari hadis yang pertama, al-fajir ar-raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila ta'ala minal abid al-muqnid, bahwa seseorang yang jelek atau orang yang jahat yang selalu melakukan kemaksiatan, yang selalu melakukan kejelekan, tapi dia masih mengharapkan rahmatnya Allah, itu masih lebih baik daripada orang yang ahli ibadah, suka sedekah, tapi dalam hatinya itu merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, dari hadis itu bahwa kita sebagai hambanya Allah jangan sampai merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Apapun yang terjadi, kita melakukan ibadah selalu mengharapkan rahmatnya Allah. Jadi keseharian kita itu kita niatkan lillahi ta'ala. Keseharian kita cuma kita mencari nafkah untuk keluarga, yaitu kewajiban kita niatkan untuk lillahi ta'ala, untuk taqarruban ila ta'ala. Kita mengaji, terus kita ya bekerja ataupun melakukan hal-hal positif yang lain. Jadi kita selalu niatkan untuk taqarruban ilallahi ta'ala. Artinya pokoknya jangan sampai merasa putus asa dari rahmatnya Allah ta'ala, karena rahmat Allah ta'ala itu sangat-sangat besar. Seperti cerita tadi, bahkan orang yang tidak pernah melakukan amal kebaikan sama sekali, cuma di dalam hatinya masih ada tauhid, itu pun masih diampuni sama Allah ta'ala. Jadi jangan sampai merasa putus asa, jangan sampai. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.